Halo Kak. Ya kak. Sebelumnya kenalin nama aku Lili. Jadi kamu bisa panggil saya Lili. Nah, oke, sebelumnya kita mau tahu nih siapa nama Teteh ini. Coba. Nama saya Aza Khairul Nikma, biasa dipanggil Aza. Oke. Teh Aja ini dari mana? Asal aku dari Jakarta, tapi di sini kan sedang kuliah di Bandung. Oh iya, jurusan apa Teh? Pendidikan matematika. Masya Aduh. Allah. Eh, Teh aja ini kesini mau ngapain nih? Kesini aku mau menceritakan keluh kesah tentang kecemasan aku dalam menghadapi ujian. Nah, pastinya dalam ujian kita kayak apa ya, merasa takut apalagi sama matematika. Nah, matematika itu kan jawabannya itu nggak bisa dikarang ya, nggak bisa Iya. membuat kata-kata. Nah, itu tuh bener-bener yang emang harus belajarnya ekstra banget. Tetapi dengan kita belajar pun kita masih yang namanya apa, cemas dengan soal gitu. Jadi kita kayak overthinking sama apa ya soal yang akan keluar, gimana ya nanti besok UASnya gitu. Dan kadang lebih parahnya, contohnya aku kemarin pas UAS kalkulus itu aku benar-benar belajar benar-benar seniat itu, segiat itu. Tetapi pas hari haknya aku itu kayak, kalau istilahnya kalau tampil di depan itu kan demam panggung. Nah, kalau ini demam soal. Jadi bener-bener yang secemas itu sama soal yang sampai-sampai membuat kita blank gitu. Nah, itu gimana? Nah, ini kan sekarang ini kan mau menghadapi ujian nih. Nah, Bentar iya, lagi nih mau ujian. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran Teh aja ini ketika mendengar kata ujian ini? Rasanya kayaknya nggak usah ujian deh. Kayak bener-bener setakut itu. Kita takut akan hasilnya sih. Takut akan hasil gitu. Oh, jadi takut nilainya jelek gitu loh. Bener, itu bener-bener setakut itu. Oh iya, takut ya. Terus takut apa lagi nih selain takut nilainya kecil lah, jelek lah. Apa sih yang ditakutin Teh aja ini? Kalau di jurusan aku, nilai yang bagus itu akan dipertanggungjawabkan di semester depan. Kalau misalnya kita UAS kalkulus nih dapat nilai A, nah itu nanti sama dosen yang selanjutnya akan dites. Jadi itu kenapa bisa dapat nilai A padahal yang lainnya mendapatkan nilai yang seadanya. Nah, kalau yang nilai bagus itu akan dites lagi sama dosennya di depan kelas dan di papan tulis. Nah, itu salah satu hal yang kayak kita jadi kayak maju mundur, kayak aku harus belajar untuk mendapatkan nilai yang emang sebagus itu. Tetapi nggak mau mendapatkan nilai yang bagus karena nilai yang sangat sempurna, karena itu dari dosennya akan dites ulang gitu. Iya. Tapi pernah merasa gak seperti kayak OPT lah atau gimana lah? Itu pasti, apalagi aku tipe yang masih tremor kalau ngelihat soal dan demam soal, kayaknya sangat takut banget kalau ngelihat soal. Iya Itu sih. benar-benar secemas itu. Iya, aku juga ngerasain lah hal kayak gitu. Oke. Terus apa namanya tuh? Ketakutan itu tuh emang benar gitu. Ketakutan itu emang benar gitu. Bakalan itu tuh ketakutan itu tuh bakalan terjadi gitu. Ketakutan itu bener akan terjadi, bahkan pas saat hari haknya aku selalu sakit perut. Saking takutnya, kayak kan H-1 itu udah cemas, sudah takut. Nah, di hari haknya bener aku sakit perut, aku sempet ngeblank. Jadi pas sudah dikasih soal, aku ngeliat soal itu langsung ngeblank apa yang aku pelajari. Itu bener takut itu, dan akhirnya aku bener-bener kayak
ngeliat sekeliling udah pada ngerjain, jadi kita makin takut lagi gitu. Oh, iya. Tapi karena waktunya emang agak lama, aku mencoba mengelola sih gitu. Oke. Tapi pastinya kan tidak semua apa yang Teh Aja ini pikiran itu terjadi semuanya Iya, gitu. bener. Terkadang ada hal-hal yang apa namanya tuh kayak cuma pikiran negatif Benar, kita benar, gitu. benar. Gak selamanya selalu terjadi Iya, gitu. benar. Nah, gimana sih cara Teh Aja ini apa namanya tuh mengubah atau mengubah pikiran negatif yang Teh Aja pikirkan itu menjadi lebih positif gitu, positif gitu. Pikiran negatif aku sebenarnya agak susah sih Mas, karena masih sampai detik ini juga masih suka gitu. Iya. Tetapi untuk mengurangi di saat hari H itu sangat penting, apalagi yang sampai ngeblank. Nah, pas hari H-nya itu aku selalu ngomong ke diri sendiri aku, kalau aku itu udah belajar ya, jadi udah tenang gitu. Kalau kamu itu bisa, jadi membuat kekuatan dalam diri aku agar aku bisa mengerjakan dan jangan sampai tremor kayak gitu. Iya sih. Ada hal lain lagi yang biasa kamu lakuin nih kalau misalnya pikiran negatif itu muncul gitu. Nggak tahu sih, cuman sampai saat ini belum ketemu solusinya. Cuman kalau emang udah di titik kecemasan yang tinggi, biasanya aku itu selalu beli coklat, karena coklat itu kan bisa menenangkan aku. Tapi yang kopi coklat gitu, jadi yang hangat atau enggak yang dingin, nah itu bisa mengurangi kecemasan aku, bisa buat sedikit tenang gitu, walaupun emang nggak bisa menghilangkan sepenuhnya gitu. Iya, yes. Oke. Terus ke langkah selanjutnya tindakan yang akan dilakukan Teh Aja ini untuk kedepannya biar bisa si pikiran negatif ini tuh berkurang lah setidaknya, meskipun ya tidak sepenuhnya bisa hilang gitu. Emang susah, cuman kayak apa sih tindakan-tindakan yang lebih positif lah ke depannya untuk mengurangi si pikiran-pikiran negatif ini muncul gitu. Mungkin dengan mengisi waktu luang, karena pikiran yang negatif ini muncul di saat aku sedang tidak ada kegiatan atau emang lagi berhenti nih belajarnya. Nah tiba-tiba gimana ya, nah berarti itu kan waktu kosong yang kita isi dengan pikiran yang tidak baik gitu, pikiran negatif. Nah mungkin tindakan yang akan aku ambil adalah gunakan waktu itu dengan belajar lagi. Jadi benar-benar abis istirahatnya ya istirahat untuk tidur, makan, sholat, udah. Jadi untuk main HP jangan dulu, karena benar-benar yang HP juga bisa bikin kita overthinking juga gitu. Kita harus mengurangi itu di saat-saat ujian. Jadi aku akan menggunakan waktu untuk belajar dan benar-benar mengurangi waktu-waktu kosong agar tidak ada kesempatan waktu pikiran negatif itu muncul gitu. Oke, keren sekali. Terus ada gak kayak tindakan yang emang Teh Aja nih lakuin nih buat bisa kayak menghibur biar lebih pikiran Teteh itu biar lebih tenang gitu. Biasanya kalau itu aku suka jalan apapun itu, mau kemana aja jalan kaki. Nah itu aku ngeliat sekitar, nah itu bisa membuat kayak lepas dari penat sejenak sih gitu. Tapi emang untuk jalan kaki emang bisa membantu, sama
itu jajan terus Iya. beli minuman coklat gitu. Itu mengurangi sih. Jadi waktu kosongnya tuh di apa? Iya, diisi dengan Diisi itu. dengan apa? Jalan, kadang jalan kaki entah kemana gitu. Terus ujung-ujungnya jajan juga, jajan beli coklat gitu. Iya, oke. Tidak apa-apa sih. Ya bagus juga sih. Nah, terus terakhir nih, Oke. kan tadi kita udah apa namanya tuh? Udah tahu lah ya. Udah tahu apa sih pikiran-pikiran negatif yang muncul biasanya ketika menghadapi ujian ini. Nah, dari setelah melakukan rangkaian tadi nih, apa sih apa namanya tuh? Apa sih yang Teh aja rasain ini gitu sekarang gitu ketika sudah tahu nih ini tuh apa namanya tuh pikiran negatif nih, aku harus mengubahnya dengan pikiran yang lebih positif nih. Jadi apa sih yang dirasain sekarang gitu? Apakah Teh aja tuh sudah tahu gitu dan akan perbaikinya gitu ke depannya gimana? Iya benar, aku udah tahu itu pikiran negatif, tetapi sampai detik ini aku belum bisa mengubahnya. Sangat mau memperbaikinya, tetapi untuk saat ini emang butuh waktu kayaknya. Kayak susah banget gitu untuk menghilangkan itu gitu, untuk menenangkan itu emang susah gitu. Iya sih, emang susah itu. Tapi apa namanya tuh? Kan kita udah melakukan berbagai rangkaian nih tadi tuh. Nah, apa sih langkah selanjutnya ke depannya yang akan kamu siapkan gitu buat ketika pikiran negatif itu muncul? Apa ya? Mungkin sebelum negatif itu muncul, aku akan mengisi waktuku segera gitu. Aku nggak akan ngasih peluang untuk dia muncul di pikiran aku. Jadi aku akan belajar gitu, mengisi waktu gitu. Ya. Berarti Teteh ini suka banget ya belajar gitu? Enggak sih, akan dipaksa aja untuk menghilangkan itu semua. Karena kayak berasa nggak tenang gitu, nggak belajar juga nggak tenang gitu, belajar juga masih ada rasa overthinking kayak gitu. Jadi lebih baik ya kita paksa. Iya sih, soalnya kalau nggak dipaksa ya itu jadi terus aja gitu, terus pikiran gitu. Mungkin itu belajar itu sebagai bisa dibilang pengalihan aja. Pengalihan bukan solusi. Iya. Iya sih. Oke, mungkin apa dari Teteh ini ada yang mau disampaikan lagi atau mau apa gitu diceritain setelah apa yang kita lakuin ini? Kayaknya sudah tidak ada. Sudah cukup, sudah tersampaikan kecemasannya, dan agak sebel sama diri sendiri kalau kayak gitu ya. Sebel gimana nih? Sebel, suka pikirannya kayak susah banget untuk diatur, kayak jangan negatif, padahal kita tahu kan ya itu nggak akan terjadi gitu. Tapi ya gitu, tetap aja overthinking nggak jelas. Pasti semua orang juga pernah ngalamin. Benar. Kayak pikiran-pikiran itu ya. Dan setiap orang juga pasti punya cara masing-masing biar mereka tuh nggak terus mikirin pikiran-pikiran negatif itu gitu. Dan mungkin salah satunya Teh aja ini yang menghalau pikiran
negatif ini, mengalihkan pikiran negatif ini dengan cara teh aja sendiri gitu, seperti belajar gitu yang giat gitu, terus jalan-jalan, terus jajan gitu. Iya sih, pasti semua orang Jawa pernah ngerasain gitu. Dan mungkin sesi kali ini mungkin saya cukupkan sekian, mungkin kurang dan lebihnya mungkin semoga bisa teteh ambil pelajarannya aja gitu, bisa teteh terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, apa yang kita lakuin barusan gitu. Mungkin sekian. Terima kasih. Iya, sama-sama teh.